Hai, saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Putri Dwi Lestari dengan nomor NIM 3520 1006. Nah, saya dari kelas IE 20B2 dan dari Prodi Teknik Industri. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Heru Darmawan di pertemuan sebelumnya. Di sini ada tentang mata kuliah mekanika teknik. Mekanika teknik ini dirancang untuk memberikan informasi kepada mahasiswa di mana karakteristiknya itu bersifat pengetahuan, pemahaman, konsep, hukum, prosedur, serta pengaplikasian pengetahuan mekanik untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang teknik industri. Di sini ada silabus. Silabus itu pertama ada pendahuluan dalam kurung kontrak kuliah mekanika teknik, yang kedua ada pengertian dasar mekanika, yang ketiga ada hukum dasar fisika dalam mekanika teknik, yang keempat ada vektor gaya dan resultan gaya sistem gaya. Yang kelima ada keseimbangan metode, yang keenam reaksi pada kumpulan dan aplikasinya, yang ketujuh ada hukum friksi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu mekanika, cabang ilmu fisika yang berbicara tentang keadaan dalam diam atau geraknya benda yang mengalami kerja atau aksi gerak. Nah, mekanika itu bisa dibedakan menjadi dua atau lebih. Tapi di sini ada tiga. Pertama ada mekanika benda tegar, yang kedua ada mekanika benda berbentuk, yang ketiga ada mekanika fluida. Mekanika benda tegar itu dibagi menjadi dua, yaitu statistika dan dinamika. Statistika itu mempelajari benda dalam keadaan diam, dinamika mempelajari benda dalam keadaan bergerak. Konsep dan prinsip dasarnya yaitu ada 6 hukum. Nah, yang pertama itu hukum dasar paralelogram. Paralelogram itu dua buah gaya yang bereaksi pada suatu partikel dapat digantikan dengan suatu gaya yang kurung gaya resultan yang diperoleh dengan menggambarkan diagonal jajaran jenjang. Nah, bisa dikenal juga dengan hukum jajaran jenjang. Yang kedua ada hukum transbilitas gaya. Transbilitas gaya itu kondisi keseimbangan atau gerak suatu benda tegar tidak akan berubah jika gaya yang bereaksi pada suatu titik diganti dengan gaya lain yang sama, besar, dan arahnya, tapi bereaksi pada titik berbeda dan masih dalam garis aksi yang sama. Dikenal juga dengan hukum garis gaya. Nah, hukum yang ketiga itu ada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel sama dengan 0 dalam kurung tidak ada gaya, maka partikel diam akan tetap diam dan partikel bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dikenal juga dengan hukum kelembabangan. Nah, di sini ada yang keempat, ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel bersama dengan 0 partikel tersebut akan memperoleh keseimbangan dengan besarnya gaya resultan dan dalam arah yang sama dengan arah gaya resultan tersebut. Misalkan, jika F diletakkan pada massa M, maka berlaku F sama dengan M dikali A. Nah, yang kelima ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu gaya aksi dan reaksi antara benda yang berhubungan mempunyai besar dan garis aksi yang sama, akan tetapi arahnya berlawanan. Misalkan aksi sama dengan reaksi. Nah, yang keenam ada hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton itu dua partikel massa atau M dan M akan saling tarik-menarik yang sama dan berlawanan dengan gaya F dan minus F, di mana besar F dinyatakan F sama dengan G mm per R pangkat 2. Nah, G di sini itu dapat diartikan konstan gravitasi dan R jarak antara dua partikel. Nah, di sini saya bisa mengasih contoh soal tentang resultan gaya itu sendiri. Nah, perhatikan di sini ada keterangan gambarnya itu P1 nya itu 50 kN dan P2 nya itu 100 kN. Terus dengan sudut derajatnya 60. Nah, di sini contoh keduanya tentang resultan gaya P1 narik 20 kN, P2 nya itu 90 kN dengan sudut derajatnya 90 derajat. Nah, di sini ada penyelesaiannya dari dua contoh soal yang tadi saya perlihatkan. Nah, penyelesaian dari soal pertama itu P sama dengan akar P1 pangkat 2 plus P2 pangkat 2 plus 2P1 kali P2 cos 60 derajat. Nah, setiap rumus ini selalu dipangkatkan 2, jadi sama dengannya akarnya itu 50 pangkat 2 ditambah 100 pangkat 2 ditambah 2 dikali P1 nya 50 dan P2 nya itu 100, terus cos 60 itu setengah. Nah, kita jumlah hasilnya yang 50 pangkat 2 itu 2500 dan 100 itu hasilnya 10.000 dan 2 kali 50 kali 100 hasilnya 5.000. Terus
kemudian dijumlah lagi hasilnya 17.500. Terus bisa disederhanakan 2.500 dikali 7 sama dengan 50 akar 7 kn. Nah, penyelesaian dari contoh kedua tadi sama di pangkat 2, yang rumusnya juga sama. Kita masukkan juga angkanya yang tadi sudah ada keterangannya. P1 nya itu 30 di pangkat 2, terus ditambah P2 nya 40 pangkat 2, ditambah P1 sama P2 nya itu jadi 2 kali 30 kali 40, dan sudutnya 90 derajat, cos jadi 0. Terus kita jumlah hasil 30 pangkat 2 900, terus 40 pangkat 2 itu adalah 1600. Nah, total aja 2500 sama dengan 50 kn. Nah, kemudian di sini ada contoh diketahui massa jenis air sama dengan 1 gram per cm pangkat 3 dan percepatan gravitasi sama dengan 10 m per s pangkat 2. Tekanan hidrostatis jika Hx sama dengan 50 cm. Nah, jawabannya diketahuinya tadi itu P nya sama dengan 1 gram per cm pangkat 3, berarti jumlahnya jadi 1000 kg per m pangkat 3. Nah, yang tadi itu percepatan gravitasi ada 10 m per s pangkat 2 dengan Hx nya sama dengan 50 cm sama dengan 0,5. Nah, di sini ditanyanya kan Px nya, berarti Px sama dengan P kali G kali H, terus dijumlah Px nya 1000, P nya kan tadi ketahuan hasil 1000, dan G nya itu gravitasinya itu 10, terus Hx nya itu tadi 0,5, di total jadi 5000 N per M pangkat 2. Nah, hasilnya adalah titik X nya itu 5000 N per M pangkat 2. Nah, di sini kita masuk ke materi mekanika benda tegar. Apa mekanika benda tegar? Itu bisa perbedaannya ada partikel dan benda tegar. Nah, partikel itu artinya mempunyai suatu massa, namun ukurannya dapat diabaikan sehingga geometri benda tidak akan terlihat dalam analisis masalah. Nah, kalau benda tegar itu kombinasi sejumlah partikel yang mana semua partikel berada pada suatu jarak tetap terhadap satu dengan yang lainnya. Di sini ada gambar contoh partikel. Nah, terus ada juga contoh benda tegar. Terus di sini ada contoh soal, bisa saya jelaskan sedikit. Misal jika balok ditarik dengan gaya F1-nya 20 Newton, dengan F2-nya itu 35 Newton dan F3-nya itu 55 Newton. Nah, tentukan besar resultan gaya dan arah gerak balok dari skema gambar di bawah ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, jawabannya itu kita cari resultan gayanya dulu, berarti F1 ditambah F2 ditambah F3, kita jumlah tadi F1 nya 20, berarti dalam kurung minus 20 Newton, terus ditambah minus 35 Newton ditambah 55 Newton, terus hasilnya 0 Newton. Nah, kemudian kita cari arah gerak balok. Arah gerak balok itu tadi udah ketahuan jumlahnya 0, berarti itu diam dalam kurung hukum Newton 1 di mana sigma F itu sama dengan 0. Terus contoh berikutnya, sebuah benda ditarik oleh dua buah gaya dengan arah yang berbeda. Gaya pertama P1 nya itu 5 ton dan gaya kedua P2 nya itu 6 ton. Nah, sudut P1 nya itu di sini ada 10 derajat dan P2 nya ada 70 derajat. Pertanyaannya, maka hitunglah besar dan arah gaya. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus memproyeksikan dua garis tersebut ke sumbu X dan Y dengan aturan proyeksi ke sumbu X itu jadi cos dan proyeksi ke sumbu Y itu sinus. Penyelesaiannya P1 X itu jadi 5 cos 10 derajat dijumlah jadi 5 kali 0,987, terus hasilnya 4,935 ton. Terus P2X nya itu tadi P2X 6 ton cos 70 derajat sama dengan 6 kali 0,342, terus dijumlah jadi 2,052 ton. Nah, ya, tadi baru sampai P1D itu sebetulnya 5 sin 10 derajat. Kita jumlah jadi 5 kali 0,174, terus ada P2Y nya itu ada tadi 6 sin 70 derajat dijumlah jadi 6 kali 0,939. Nah, di total jadi 5,638 ton. Nah, di sini ada cara lagi untuk menjumlahnya, yaitu dengan rumus PY sama dengan P1Y ditambah P2Y. Tadi P1 nya jumlahnya kan 0,87, terus ditambah 6,638 sama dengan 6,508 ton. Terus rumus keduanya ada PX sama dengan P1X ditambah P2X
sama dengan tadi P1X nya itu hasilnya 4,935 ditambah 2,52 terus hasilnya 6,987 ton. Nah kita cari rumus R nya itu R sama dengan P kali 2 maksudnya seperti ini. Rumus R nya R sama dengan PX2 ditambah PY2. PX2 mungkin PX dipangkatkan 2 gitu. Terus tadi jumlah PX nya itu kan ada 6,508 ton, terus dipangkatkan 2, lalu dijumlah dengan PY pangkat 2 nya itu tadi PY nya itu jumlahnya 6,508 ton dipangkatkan 2, terus jumlahnya jadi 48,88 ditambah 42,25, terus hasilnya 91,1 sama dengan 9,4 ton. Terus tan alfanya itu PY per PX. Nah PY nya tadi 6,508 per 6,987 hasilnya 0,93. Nah alfanya itu hasilnya 47,69 derajat buat nyari sudut derajatnya. Nah jadi arah sudutnya itu hasilnya sudah diketahui dari alfa tadi 47,69 derajat dengan besar tonnya itu 9,54 ton. Sudah selesai, kita masuk lagi ke materi vektor. Nah vektor itu apa sih? Vektor itu besaran fisika atau matematis yang memiliki besar dan arah yang mengikuti hukum jajaran genjang. Misal ada kecepatan, momen. Terus di sini juga ada saklar. Nah saklar itu artinya besaran fisika atau matematis yang tidak memiliki arah. Misal ada volume, ada massa, ada energi. Nah kita bisa lihat misalnya ada penjumlahan vektor. Nah penjumlahan vektor itu kan tadi tentang hukum jajaran genjang. Nah di sini penjumlahan itu bukan hanya ada hukum jajaran genjang, namun juga ada hukum segitiga dan hukum poligon. Nah hukum jajaran genjang di sini ada rumusnya itu dengan R pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 dikurang 2PQ cos B. Terus R nya sama dengan P ditambah Q, itu rumus hukum jajaran genjang. Nah di sini hukum segitiga rumusnya sin A per Q ditambah sin B per R sama dengan sin C per A, itu hukum segitiga. Nah hukum poligon itu P ditambah Q ditambah S sama dengan dalam kurung P ditambah Q ditambah S sama dengan P ditambah dalam kurung Q tambah S sama dengan S ditambah P ditambah Q, itu hukum poligon. Nah di sini kita bisa masuk materi pengurangan vektor. Pengurangan vektor itu penjumlahan suatu vektor yang sama dengan arah berlawanan. Pengurangan vektor misal A ke B dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari A ditambah dalam kurung minus B. Vektor minus B atau negatif dari vektor B adalah sebuah vektor yang besarnya sama dengan vektor B tetapi arahnya berlawanan. Nah ini contohnya ya pengurangan vektor yang berlawanan. Nah kemudian kita masuk ke materi resultan gaya. Resultan gaya itu adalah dua atau lebih gaya yang tidak sejajar dapat dijadikan sederhana menjadi satu resultan gaya. Nah cara mencari besar dan arah resultan gaya: 1. Paralelogram atau jajaran genjang gaya atau segitiga gaya. Nah yang kedua poligon gaya. Yang ketiga aljabar atau matematis. Nah kita masuk ke contoh resultan gaya. Di sini ada soal dua buah gaya P dan Q beraksi pada suatu paku A seperti terlihat pada gambar saat ini ya. Tentukan resultan gaya dengan menggunakan cara matematis atau aljabar. Nah itu pertanyaannya. Nah di sini ada penyelesaiannya pakai cara trigonometry solution. Nah menggunakan hukum segitiga untuk penjumlahan vektor yang berhubungan dengan hukum kosinus dan sinus. Nah di sini contohnya itu tadi pakai trigonometry solution tapi hukum segitiga dalam kurung hukum kosinus. Nah di sini ada caranya, yaitu cara jajaran genjang dulu kayak tadi rumusnya R pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 dikurang 2 PQ cos B. Nah kita masukkan angkanya. Tadi P nya itu berapa? 40N dan Q nya 60N. Jadi sama dengan 40 Newton dalam kurung pangkat 2 ditambah 60N dalam kurung pangkat 2 dikurang 2 dalam kurung 40 Newton dikali 60 Newton. Nah terus cos
155 derajat. Nah, hasil R-nya yaitu 97,73 Newton. Nah, kita kemudian menggunakan hukum sinus. Nah, hukum sinusnya masukin nih rumus yang segitiga tadi, yaitu sin A per Q ditambah sin B per R, terus sin A nya itu sama dengan sin B Q per R, jumlahnya kita jumlah jadi sinnya tadi kan 155 derajat, terus dikalikan 60 Newton per 97,73 Newton, terus alfanya itu jumlahnya jadi 15,04 derajat, terus jumlah alfanya jadi sudutnya 20 derajat tambah alfanya jadi 35,4 derajat. Nah, itu contoh untuk mengerjakan soal resultan gaya. Nah, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Ada sebuah benda bekerja dua buah gaya. P1-nya itu 1,75 ton yang membentuk sudut 60 derajat dengan bidang datar sumbu X, dan gaya P2-nya itu 2 ton yang membentuk sudut 15 derajat dengan bidang datar sumbu X. Nah, pertanyaannya tentukan besar resultan gaya dan besar sudut resultan terhadap bidang datar sumbu X. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus memproyeksikan dua garis tersebut ke sumbu X dan Y dengan aturan proyeksi ke sumbu X jadi cos, nah ke proyeksi sumbu Y jadi sinus. Contohnya, maka 1x sama dengan P1 cos apa? Jumlahnya tadi P1 itu 1,5, cosnya jangan lupa masukin cos 60 derajat, hasilnya 0,825 ton. Sampai 2x nya dengan 2 cos, nah dimasukin cos alpha sama dengan 2 cos 15 derajat, hasilnya 1,9, hasilnya 1,920 ton. Nah, itu kita cari sumbu sinnya. Nah, P1Y sama dengan P1 sin alpha ditambah 1,75 sin 60 derajat, hasilnya 1,5 ton. Terus P2 nya P2 cos alpha sama dengan 2 sin 15 derajat, hasilnya 0,18 ton. Nah, kita masukkan rumus PX nya. Nah, yaitu P1X ditambah P2X sama dengan masukin hasil P1X nya tadi 0,87 ton ditambah 1,92, hasilnya 2,87 ton. Nah, terus ini kita masukkan rumus P1Y. Ulangi lagi, tadi PX itu sama dengan P1Y ditambah P2Y. Nah, P1Y nya itu 1,516 ditambah 0,518, hasilnya 2,33 ton. Nah, resultan gaya tersebut menjadi, kita cari rumus R nya itu R sama dengan akar 4x pangkat 2 ditambah PY pangkat 2. Nah, PX nya itu tadi hasilnya 2,87 pangkat 2 ditambah 2,33 pangkat 2. Nah, hasilnya 3,466 ton. Nah, di sini besar sudut resultan gaya terhadap bidang datar X menjadi TGA sama dengan PY per PX. Nah, TG alfanya itu kita jumlah, PY nya tadi hasilnya 2,33 per 2,87. Nah, hasilnya jadi 0,7243. Nah, alfanya jadi hasilnya 35,91 derajat. Nah, ini kita review matematikanya, contohnya seperti ini. Ada sin sama dengan sisi depan per sisi miring. Terus ada cos sama dengan sisi panjang per sisi miring. Ada tan sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, kita masuk ke komponen gaya. Di sini ada resolusi gaya adalah penguraian gaya menjadi komponen-komponennya. Nah, komponen gaya itu misal F1 dan F2 adalah komponen gaya dari gaya simbol F. Sebuah gaya dapat diuraikan menjadi sistem komponen gaya yang berbeda-beda. Nah, ini contoh komponen gayanya ya. Kita skip aja biar nggak kepanjangan. Masuk ke materi penjumlahan gaya. Nah, penjumlahan gaya dalam kurung penambahan komponen X dan Y. Penjumlahan gaya dengan penambahan komponen X dan Y terlihat pada gambar ini ya. Nah, di sini contohnya ada Fx sama dengan Px ditambah Qx tambah Sx, maka Fx sama dengan Rx. Nah, yang kedua, Px sama dengan yang kedua ada Fy, maksudnya ditambah Py ditambah Qy ditambah Sy, maka hasilnya Fy sama dengan Rj. Nah, Rx nya itu
FY sama dengan RY, terus ditambah RX ditambah RY hasilnya R. Nah di sini ada contoh soal. Tadi udah masuk ke penjumlahan gaya. Di sini ada contoh soalnya. Gaya besar 800M bereaksi pada titik A tampak pada gambar di bawah ini. Nah, tentukan komponen vertikal dan horizontal pada gambar tersebut. Nah, kita masukkan di sini ada angka-angkanya sudah tertera ya. Jadi kita jumlah aja. Fx sama dengan minus f cos alpha sama dengan jadi minus 800 cos 35 derajat, hasilnya minus 655 Newton. Terus Fy nya kita masukkan sama dengan plus f sin alpha sama dengan 800 sin 35 derajat, hasilnya 459 Newton. Nah, komponen vektor F nya adalah Fx nya hasilnya 655 Newton dan F nya 459 Newton. Nah, di sini ada contoh soal juga kan, kita skip aja ya biar nggak kepanjangan. Nih, kemarin sudah sempat dikasih soal kuis sama Pak Heru. Ini soal yang nomor 5. Nah, kita skip aja ya karena kita udah tahu cara menghitungnya dan jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi syarat keseimbangan partikel. Syarat suatu benda atau partikel mencapai keseimbangan adalah jumlah gaya momen gaya yang bekerja adalah 0. Terus benda sedang tidak bergerak, baik bergerak, transisi maupun rotasi. Terus ketiga, dalam hukum Newton 1, jika benda resultan yang bereaksi pada suatu partikel sama dengan 0, maka partikel tersebut akan tetap diam bila semula dengan keadaan diam, atau akan bergerak dengan kecepatan konstan pada suatu garis lurus dalam kurung bila semula dalam keadaan bergerak. Terus yang terakhir, persamaan keseimbangan gaya. Misal Fx sama dengan 0, maka Fy nya sama dengan 0. Dapat diselesaikan untuk tidak lebih dari dua bilangan yang tidak diketahui, yaitu satu, kedua komponen gaya atau besar dan arah gaya. Nah, yang kedua, besar dua gaya yang masing-masing diketahui arahnya. Nah, di sini ada contoh keseimbangan partikel. Nah, kita masuk ke diagram benda bebas. Ini contohnya ya, ada contoh gambar diagram bebas, terus ada contoh gambar gaya dalam ruang. Nah, kita masuk ke contoh gaya bebas ya. Nah, jika diketahui sebuah benda mempunyai massa besarnya 70 kg seperti yang terlihat pada gambar ruang di bawah ini. Nah, pertanyaannya, hitunglah tegangan tali TAB dan TAC seperti tampak pada gambar di samping. Nah, kemarin kita udah dikasih contoh soal kuis nih, sama contohnya seperti ini, cuma angkanya yang berbeda. Jadi di sini W sama dengan MG sama dengan dalam kurung 75 kg dikali 9,81 M per S pangkat 2 sama dengan 7,36 Newton. Nah, di sini rumusnya TAB-nya itu per sin 60 derajat sama dengan TAC-nya itu sin 40 derajat. Nah, kita jumlah jadi 7,35 Newton per sin 80 derajat. Hasilnya TAB-nya sama dengan 647 Newton dan TAC-nya sama dengan 450 Newton. Nah, contoh soal kedua seperti ini, sudah diketahui angkanya, lalu kita jumlah. Fx-nya rumusnya ini sama dengan FAC cos 30 derajat dikurang FAB cos 25 derajat. Nah, hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian Fy-nya sama dengan minus FAC sin 30 derajat, lalu dikurang FAB sin 25 derajat ditambah 600, hasilnya 0. Solving the above equation widget. Nah, FAB-nya jadi sama dengan 634 Newton dan FAC-nya 664 Newton. Nah, di sini sudah contoh soal yang terakhir, saya jelaskan aja biar cepat waktunya. Gaya sebesar 500 Newton membentuk sudut 60 derajat. Nah, kemudian ada 45 derajat dan 120 derajat terhadap sumbu X, Y, Z. Itulah komponen Fy, itulah komponen Fx, Fy, dan Fz dari gaya tersebut. Nah, kita cari dulu Fx-nya. Fx itu tadi di sini angkanya 500 Newton, berarti cos 60 derajat. Hasilnya plus 25 Newton. Nah, Fy-nya 500 Newton, cos derajatnya berapa nih? 45 kan? 45 sama dengan plus 354 Newton. Nah, Fz-nya 500, cosnya tadi 120 derajat sama dengan minus 250 Newton. Nah, kita totalkan semua, F sama dengan 250 Newton, I ditambah 354 Newton J dikurang 250 Newton K. Nah, penyelesaiannya jadi di jumlah aja, itu hasilnya.
Nah ini contoh lagi nih, sama hitungnya juga pakai rumus fx, fy, dan fz. Kita baca dulu soalnya. Sebuah gaya f mempunyai komponen yaitu fx nya 20, fy nya minus 30, dan fx nya sama dengan 60. Nah disitu pertanyaannya tentukan besar f dan sudut x, y, dan z yang dibentuknya terhadap sumbu koordinat. Nah caranya, f sama dengan fx pangkat 2 ditambah fy pangkat 2 dan fz pangkat 2. Nah totalnya masukkan aja angkanya. Fx nya itu 20 pangkat 2 dan fy nya minus 30 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2. Terus totalnya 4900 dikurang 70. Nah masukkan rumus cosnya sama dengan fx per f. Nah fx nya tadi 20, f nya hasilnya terakhir tadi 70, maka cosnya f y nya kita cari per f minus 30 per 70, terus yang fz nya cos sama dengan fz per f 60 per 70. Jadi kita hitung semuanya, f nya hasilnya 3,4 derajat dan y nya sama dengan 115,4 derajat dan z nya hasilnya 31,0. Nah sudah selesai. Ini sekian dari video presentasi saya, kurang lebihnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.